Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ya pengesahan eh, RUU Kesehatan menjadi undang-undang ya. Dan ini tentu saja kalau kita melihat ya isi maupun bagaimana substansi yang ada dalam undang-undang tersebut ya makin mengarahkan ya sektor kesehatan itu ke arah yang lebih liberal ya. Jadi ini parah, kesehatan itu sudah mahal ya. Orang yang tidak punya uang itu kadang susah untuk mendapatkan kesehatan, padahal kesehatan itu adalah tugas untuk yang harus diurusi oleh pemerintah. Nah, justru DPR yang notabene-nya harusnya menjadi wakil rakyat, justru terus-menerus mengeluarkan produk undang-undang yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat ya, di antaranya tenaga kerja ya, nakes dengan adanya RUU Kesehatan ini ya. Ini sesuai yang dilansir oleh rmul.id. Nakes geruduk DPR RI Puan Marani kalau merasa tidak diakomodir silakan ke MK ya. Berarti kalau ke MK terus ya, berarti apa fungsinya DPR ya? Harusnya sebelum diketok palu ya harus lebih mengakomodasi kepentingan rakyat. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Rencana Undang-Undang RUU Kesehatan diprotes para tenaga kerja kesehatan dengan menggeruduk gedung DPR RI ketika RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Selasa. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sebelum mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang usul inisiatif DPR RI, Parlemen telah mengajak banyak pihak untuk membuka ruang diskusi ya. Kalau membuka ruang diskusi ya, pasti kita juga harus melihat siapa aja yang diundang ya, karena pada faktanya ya yang terjadi di lapangan justru nakes itu ya melihat potensi liberalisme dan tentu saja tidak menguntungkan rakyat ya, diantaranya ya akan menjadikan kesehatan itu menjadi ya sektor yang akan diindustrialisasi ya, artinya yang akan lebih mahal ya, yang sekarang aja tidak terjangkau apalagi yang sudah akan dijadikan industri yang itu akan membuka ya liberalisasi sebebas-bebasnya. Kita lanjutkan. DPR melalui Komisi 9 dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada semua pihak yang kemudian mempunyai kepentingan, kata Puan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan. Puan mengatakan aspirasi dan masuk dalam pembahasan di parlemen dilakukan secara berkelanjutan dalam beberapa bulan lalu. Menurutnya, jika ada pihak yang kurang puas mengenai RUU Kesehatan, maka perlu disampaikan kembali kepada pemerintah. Kalau kemudian ada pihak yang merasa bahwa masukan aspirasi hak konstitusionalnya kemudian belum terakomodir, ya mungkin bisa menyampaikan lagi kepada pemerintah, ujarnya. Karena DPR sudah selesai, nanti yang akan setelah mengundangkan akan mengeluarkan PP adalah Kementerian Kesehatan, imbuhnya. Dia juga menyarankan pihak-pihak yang kontra terhadap RUU Kesehatan dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saran itu disampaikan bagi siapapun yang belum terakomodir aspirasinya bisa menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi, apalagi Indonesia merupakan negara hukum. Semua proses mekanisme yang ada sudah kami lakukan. Kalau kemudian merasa kurang puas, maka ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa menanggung aspirasi dan masukan secara konstitusional, tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan RUU Kesehatan yang kadang membuat miris gitu ya. Kapan gitu ya DPR itu bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Padahal apa namanya, slogan dari demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi ketika mayoritas rakyat itu menolak gitu ya, justru itu tidak dihiraukan. Jadi apakah DPR itu masih mewakili rakyat gitu aja kan? Nah, so far gitu ya, undang-undang yang dikeluarkan termasuk yang sebelumnya juga terus-menerus mengundang kontroversi dan polemik ya, misalnya undang-undang Omnibus Law, hingga saat ini belum ada ya yang benar-benar bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Sebelumnya juga ya. Jadi kalau sekarang kedaulatan rakyat itu berarti akhirnya kita bisa menyimpulkan inilah potret kegagalan demokrasi yang sebenarnya absurd kalau melihat demokrasi itu bisa mengakomodir atau
mewakili kepentingan rakyat. Yang ada adalah kepentingan oligarki, ya. Kalau kita melihat prosesnya, proses kedaulatan di tangan rakyat itu tidak akan pernah terjadi, ya. Benar itu ada kata-kata indah, ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat mengambil ataupun memutuskan, ya, tapi ya jumlah rakyat yang banyak itu ya perlu ada wakil, ya, wakil rakyat. Kemudian perlu partai politik, maka dibuatlah partai politik. Partai politik butuh dana untuk ya kampanye, maka dibutuhkan yang namanya dana. Dana yang diperlukan untuk kampanye itu berasal dari ya kapitalis dan oligarki, ya. Dan tidak mungkin dana yang digelontorkan itu sifatnya free, ya, no freelance dalam demokrasi ataupun kapitalis yang menyumbangkan uang, ya. Jadi setelah bacalek ini duduk di gedung DPR, ya, tidak mungkin juga mengabaikan ya yang dahulu memberikan modal dalam kampanye dalam politik, ya, untuk menjadi calon legislatif di DPR, melainkan lebih cenderung ya mengakomodasi kepentingan para kapitalis dan para cukong, ya. Jadi intinya akan sangat utopis gitu ya, bahwasanya rakyat itu terwakili, ya. Tidak akan pernah terwakili kepentingan rakyat, ya, apalagi kalau kita melihat fakta real di lapangan ya, ketika kita berbicara dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR itu hampir ya semuanya ya tidak bisa mewakili kepentingan rakyat. Nah, sekarang RUU Kesehatan, ya, RUU Kesehatan menambah panjang deretan undang-undang yang ditelurkan oleh DPR yang tidak bisa mewakili ataupun mengakomodasi kepentingan rakyat, ya. Justru ini terus-menerus menambah rekor buruk ya bagi wakil rakyat yang harusnya mengerti ya bahwasanya nilai-nilai liberalisme yang coba ada dalam undang-undang kesehatan ini ya maka akan tambah memperburuk kondisi sektor kesehatan di negeri ini, ya. Jadi kesehatan itu sudah mahal gitu ya. Banyak rakyat itu ketika tidak mempunyai uang akhirnya menahan rasa sakit karena tidak mempunyai uang. Pun BPJS pun ya tidak bisa menyelesaikan persoalan, ya. BPJS kan iuran ya, iuran yang artinya iuran asuransi dari rakyat, ya, yang nantinya yang bayar rakyat juga, ya. Jadi ini juga menjadi potret bahwasanya pemerintah sudah lepas tangan, ya. Pun juga DPR yang merupakan wakil rakyat justru tidak bisa mengakomodasi ataupun menjalankan fungsinya untuk mewakili kepentingan rakyat gitu. Jadi klop, ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana potensi permasalahan undang-undang kesehatan yang sudah disahkan ya, yang sebenarnya RUU menjadi undang-undang yang akan menjadi persoalan nanti gitu ya. Yang pertama tentu saja akan menjadikan industri sektor kesehatan ini menjadi industri, ya. Jadi akan ada suatu paradigma bahwasanya kesehatan ini akan menjadi jualan ya untuk mendapatkan keuntungan lebih daripada fungsi pemerintah yang harusnya bisa menyediakan kesehatan yang bisa memadai bagi rakyatnya gitu ya. Jadi ini kalah dengan negara maju yang lain, misalnya di Jerman yang kesehatannya itu lebih gratis ya, pendidikan gratis ya, meskipun pajaknya mahal ya, tetapi bisa sedikit memberikan ya menjalankan fungsinya untuk memberikan kesehatan kepada rakyat. Tetapi ini tidak gitu ya. Kesehatan dari dulu dan sekarang ya makin carut marut gitu ya, dan makin mahal dan tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Pun potensi yang lain ya yang menjadi permasalahan tentu saja akan munculnya yang namanya tenaga kerja asing ya untuk tenaga kerja kesehatan ini ya. Padahal ya kita ketahui negeri ini tidak kalah gitu ya dalam hal teknologi kesehatan, karena rata-rata kesehatan itu sudah merata di secara global gitu ya. Hanya ada kelebihan dan kekurangan yang tidak begitu signifikan. Tapi teknologi dan kemampuan tenaga kerja itu rata-rata merata gitu ya. Dari peralatan gitu ya sudah merata gitu ya. Tapi justru ini coba untuk mendatangkan tenaga kerja asing yang ya di dalam negeri aja banyak yang tidak ya
diakomodir ya, dijadikan tenaga kesehatan. Kok ini malah ya lebih mementingkan untuk memberikan ruang kepada asing yang kita masih kekurangan gitu ya. Masih banyak pengangguran tenaga kerja yang tidak memanfaatkan potensinya untuk ya menjalankan fungsinya sebagai tenaga kerja tenaga kesehatan. Kita tunggu saja ke depan tentang undang-undang ini ya. Nah, kalau nantinya terus-menerus ya jawabannya di MK, di JR terus ya, judicial review terus, berarti sedari awal ya, memang apa namanya undang-undang itu tidak bisa memberikan ataupun membuat undang-undang secara baik ya. Undang-undang yang baik itu ya tidak akan ya lebih banyak dapat tekanan dan juga kontrol dari publik ya, bisa diterima ya, bisa mengakomodasi ya, itu baru undang-undang yang baik. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti jawabannya ya silakan ke MK, silakan ke MK, tentu saja yang kita pertanyakan apa fungsi DPR gitu ya. Ya, maka kalau fungsinya nggak ada ya lebih baik ya silakan dijawab sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.